di polisi bilang ada satu buah sepatu bola merek nggak usah kita sebutin lah ya, berwarna hitam, hasil pembelian uang pungli. Ditangkapnya Anji ex-vokalis Drive akibat kasus narkotika menambahkan daftar panjang artis dan publik figur yang tersandung kasus serupa. Oke viewers, balik lagi bersama kami dalam reactionjpnn.com. JPN.com ada cerita di balik berita. Bersama gue, Sergi dan Sohib Setiawan. Aristo. Oh, Aristo Setiawan. Siap. Aristo Setiawan. Kayak minggu lalu, kita akan tetap membahas berita-berita terpopuler di JPNN. Beritanya dari mulai soal komentar ini anak buahnya, ya pokoknya orang-orangnya FPI lah, yang dulu bergabung dengan FPI soal kejadian McD Meal itu loh. Tanggapan mereka soal itu. BTS Meal. Terus ada juga kejadian tentang Anji Drive. Anji Drive bikin apa dia? Siapa tahu bikin lagu. Bikin lagu, tapi ada ganjanya. Aduh, berat. Ya udah kita nonton aja dulu ya. Selengkap ya hanya di reactionjpnn.com. Alright, kali ini berita terpopuler kelima saya yang bacain, oke? Boleh. Boleh nggak nih? Ini soal apa? Soal BTS Meal versus Menarik ini. Oke, kita baca. Jadi yang dulunya FPI ya? FPI. Kubunya lah. Kubunya Habib Rizik ya? Siap. Kita bacain judul artikelnya dulu. Beda perlakuan polisi terhadap kerumunan BTS Meal, MCD, kubu Habib Rizik. Senyum aja. MCD, McD mas. Enggak, dulu waktu SMA bilang, ke MCD apa? Gue juga mikir, ternyata McD. Enggak, kalau MCD takutnya ukuran M. MCD. Oke, terus lanjut mas. JPN.com ya, ini langsung ada di aplikasi JPN.com. Bisa juga komen dan lain-lain nih. Gerai McDonald diduga telah melakukan pelanggaran protokol kesehatan dengan menimbulkan kerumunan massa saat promo snack BTS Meal. Oh iya. Nah ini menjadi satu iri. Apa tuh? Ya, iri hati dari kubu FPI. Oh, merasa Habib Rizik ini bikin kerumunan. Oh, jadi seperti pidana. Gitu. Iya, enggak berbeda perlakuan karena beda perlakuan. Ini yang ini dipidana, yang ini begini aja gitu ya. Cuman dikasih tahu doang sih, manajer store-nya itu dikasih tahu doang sama polisi bahwasanya jangan ulangin lagi. Tapi memang pas hari BTS Meal itulah MCD, itu memang saya pas lewat kalau gerai-gerai MCD itu ya macet mas. Macet, banyak yang ngantri. Kayak ya pembagian sembako gratis. Itu kalau foto di situ pas ngantri itu enak tuh. Jadi kita kayak pakai ini green screen. Soalnya ngantri hijau semua. Aduh. Kurang mas. Nggak, tapi memang ini juga banyak cerita kayak gubernur. Saya dengar dari ceritanya gubernur Jawa Tengah yang sampai dimintain ini loh, mintain tolong keponakannya untuk dibeliin. Saking niat banget gitu. Saking Terus niatnya. ada influencer juga kan si Syahol itu. Para army ini ya. Top lah. Nah itu, tapi dalam artikel itu disinggungkan bahwasanya ini Habib Rizik ini bikin kerumunan ini dipidana sekian banyak dendanya dan hukuman udah ada denda, udah ada penjara gitu. Makanya. Terus di kubu FPI itu cuman kayak nanggepinnya santuy aja gitu, senyum aja gitu. Senyum aja, kita senyum aja deh katanya. Kata Mas Aziz Yanuar tuh. Kayak antagonis gitu. Iya, senyum orang kaya. Kayak gini sih orang kayak. Gue pikir senyum-senyum yang ini loh mas, yang di zoom. Nggak main. Gitu ya. Gitu. Tapi gue bacain komentar ya, ketimbang kita yang banyak komentar mas. Baca. Dari berita ini, berita terpopuler kelima, komentarnya dari Mas Eri. Indonesia lucu-lucuan dalam penegakan hukum, tidak adil, seenaknya aja. Kasihan para pahlawan yang telah gugur untuk memerdekakan RI, tapi hancur di tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Oke. Panjang ya ini ya. Agak. Benang merahnya sampai ke pahlawan yang dulu. Jangan ngurutinnya jauh ya. Meal doang, bro. Ngurutinnya jauh ya. Iya. Ya Allah. Iya, oke. Tapi memang ya nggak apa-apa lah, maksudnya ya dia lebih menyoroti ketidakadilan walaupun ya, memang kepanjangan. Kita akui gitu ya, kita akui. Walaupun kepanjangan.
Benar-benar terlalu ngambilnya. Kita juga mengurutin juga Kan pusing nih. Sudah terdistorsi. Dari pahlawan sampai ke sini kan jaraknya jauh sekali. Surprise. Nah, menurut lu ya, lu tertarik gak sih beli BTS Meal? Kok ketawa? BTS Meal ya? Ya, nggak tahu. Tampang Ya. lu kan sangar, terus lu makan BTS Meal, terus lu upload di sosial media. Gua beli lah, gua kan army. Jati. Cuman kan. nanggep ya, Sampai lu nanggepinnya tuh gimana sih, bersedia. Mas Aristo? Lu nanggepinnya tuh gimana waktu ngelihat army ini nyimpen BTS Meal itu bekasnya itu di yang kolektif, ungu itu ya? dikolektifin. Ya gua nggak tahu maksudnya. Ya, itu asli sih, Ya. memang asli dari buatan itu ya. Cuman bungkus. Ya tinggal lu kan makanan, sebenarnya lu cari logo, gambar, ya kan? BTS, lu print aja di kertas, tempel aja di kamar kan sama. Sebenarnya. Barangkali karena kerjasamanya sih, Mas. Oke lah, daripada kita diserang army, mohon maaf dulu. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Siap. Bro, sekarang kita masuk. Lu kaget ya? Kita masuk berita terpopuler keempat. Ini soal pungutan liar atau disebut pungli. Pungli. Kayaknya nggak asing ya pungli itu ya. Pungli itu Dari zaman kecil saya dulu ya. Pungli itu artis tuh. Iya itu makanya kayak pungli itu kayaknya gue lihat yang mahligai gitu loh, perempuan mahligai. Diana Pungli kan gitu. Diana Pungli. Tapi ada lagi nih, gue juga punya. Pungli itu sebenarnya dihormatin tuh, Bro. Apa tuh? Punglima TNI. Nggak lucu. Jadi ini ceritanya soal pungli di mana sih? Tanjung Priuk. Tanjung Priuk. Nah, jadi ini nih soal tindak lanjut dari kemarin nih, Bro, yang Presiden Jokowi itu nelpon Kapolri. Iya. Yang Presiden sendiri saat itu mendapat keluhan dari supir truk nih. Oh, kirain presiden dipungli juga. Waduh, sama siapa ya kalau Presiden dipungli? Enggak, maksudnya inilah, itu. Jadi di Presiden itu dicurhatin sama supir truk. Nah, itu setelah itu Presiden nelpon Kapolri nih. Untuk menindaklanjuti pungli ya. Lis kan nama Kapolri kan Listio kan. Ceritanya begitulah. Jenderal lah ya, bukan Lis ya. Jenderal, Pak Jenderal gitu. Intinya langsung ke Tanjung Priuk. Iya. Lu tau gak sih videonya? Itu kan sempat viral di sosial media Twitter terutama. Gue kalau nonton video itu jarang yang viral-viral pungli, Bro. Enggak viral. Ini kan kita scroll tahu-tahu Oh, ada. ada gitu. Jadi TikTok. antrian kontainer di Tanjung Priuk untuk barang itu masuk ke apa namanya? Perahu. Masuk ke perahu. Barang-barang itu dari kontainer. Nah, untuk masuk itu supaya cepat diangkatnya, dia harus pakai pungli dulu, harus bayar dulu. Nah, caranya itu dia nggak minta langsung ke pintu. Mintanya ke jendela. Enggak, dia punya kayak pakai katrol gitu. Oh, iya. Tali. Iya. Dimasukin ke sampingnya pintunya. Pungli naik level lah ya, Jadi nggak langsung tangan ke tangan gitu. Pengecut namanya. Waduh. Kan sekarang kontainer apa? Kontainer udah punya senjata sekarang. Oh ya, Udah dibekalin senjata. senjata api. Senjata ini tajam kayak api kayak untuk pungli. Nah, ini berita ini soal polisi yang meringkus pria bernama Ahmad Zainul Arifin. Bang Zainul nih ditangkap sama polisi karena Bang Zainul konon dia koordinator para preman yang biasa melakukan pungutan liar di Jakarta International Container Terminal. Kenapa tuh, Mas? Waduh. Masuk nih. Kayaknya bentar lagi ada yang masuk nih. Gue prediksi sih gitu nih. Saya ingin minuman yang hangat ya Allah. Ini Mas Zainul. Yang tadi pungli. Kang Mus. Makasih ya, Mas Nugi. Agak kesini, Mas. Mas Nugi nih kan. Iya, Kang Mus. Kang Mus. Agak kesini, Kang. Nah, kan kelihatan kan. Makasih. Mukanya kan Sama-sama. tipis-tipis. Tuh. Ini langsung kita minum nih. Insya Allah kopinya enak. Gila, air putihnya. Makasih loh. Kopi air putih. Makasih loh, Kang Nugi. Yang sekali. Yuk. Jadi kita lanjut. Tapi makasih ya Kang Nugi.
Yang lagi duduk di situ. Oh, Kang Mus. Oh, bukan pungli ya. Salam orang. Jadi jadi tadi apa ya? Zainul ya, Bang Zainul ini ditangkap. Jadi Bang Zainul ini ditangkap dan ada barang bukti banyak nih. Di polisi bilang ada satu buah sepatu bola merek nggak usah kita sebutin lah ya. Berwarna hitam, hasil pembelian uang pungli senilai 2,7. Mahal juga sepatu bola. Iyalah mahal. 2,7. Kadang kan supaya keamanan kakinya supaya nggak keseleo. Terus ada juga polisi menyita uang tunai 600.000 hasil pungli dilakukan pelaku. Kecil tapi ya? Ya kecil, cuma kalau satu di kolektif ya besar men. Ada pungli yang lebih besar lagi kali yang harusnya di... Ada. Nah selain itu juga pelaku dibilang oleh polisi setelah ditangkap si Bang Zainul itu menggunakan uang hasil pungli untuk kebutuhan sehari-hari. Nah kita lihat nih uang sehari-hari makanya buat beli somai, buat beli nasi. Nah di sini polisi bilang yang bersangkutan menerima setiap uang hasil pungli yang dilakukan oleh operator RTG, Rubber Tired Gantry, bervariatif dengan nominal 5.000 sampai 20.000. Tidak menentukan nilai nominal dan sehari-hari bisa mendapatkan sebesar 100.000. Oh tapi nggak tahu nih, nggak dijelasin. Tapi intinya untuk kebutuhan sehari-harinya dia. Hasil pungli itu. Jadi Mas Zainul memakai untuk kebutuhan sehari dan terakhir di saat penangkapan diketahui tersangka sempat mengkoordinasi para pelaku agar bisa terbebas dari tuduhan ketika ditangkap. Oh, berarti ini ditangkap. Banyak ya tersangkanya ya, nggak cuma satu. Ya, ini pengembangan. Jadi sebelumnya kan polisi juga udah menangkap tuh. Jadi kolektor ya. Cuman ya dari soal pungli ini dan telepon Kapolri sempat ada menarik juga sih ucapan seorang politikus di legislator yang sebenarnya soal pungli ini Presiden sudah membuat Satgas Saber Pungli. Sampai jarang kedengeran namanya, saya hampir lupa tuh. Ya, tapi ini menarik sebenarnya nih. Harusnya Presiden Jokowi ini nggak hanya di Tanjung Priok aja. Iya, makanya seharusnya kan Presiden itu kan udah membuat Satgas Saber Pungli. Ya. Yang seharusnya bekerja untuk seharusnya seharusnya ketika udah terbentuk Satgas Saber Pungli, Presiden nggak bakal nerima lagi tuh. Mungkin Pak Jokowi sering main ke Samsat. Emang masih ada orang maksudnya? Masih ada orang. Ya kan? Main aja lah. Iya, Pak Jokowi. Siap, aku bacain komentar kali. Tapi Pak Jokowi bikin SIM ya? Nggak punya, dia kan supir. Punya supir yang mesti. Oh. Yuk, dari Muhammad Lebar. Muhammad apa? Muhammad apa? Lebar. Gue lihat fotonya. Muhammad Lebar. Bocah. Muhammad kecil kali ini. Ya, siap. Boleh lanjut. Muhammad Lebar. Semoga diperlakukan di semua daerah. Setuju nih. Sampai tingkat wilayah paling bawah. Tidak hanya di kota-kota besar, termasuk pungli di setiap SPBU yang marak. SPBU ada pungli ya? Saya baru tahu. Cuma ya itu sih. Harusnya kita berharap semua ini kinerja Pak Jokowi dan birokrasinya tuh memberantas pungli ya. Dari ruang lingkup yang paling terkecil sampai ruang lingkup yang terbesar. Emang ada yang besar? Terkecil itu dari family-nya dulu. Dari family-nya orang dulu. Dari family-nya dia ada pungli? Pasti. Wah, saya mau uang jajan dong. Waduh. Ternyata buat ini macam-macam. Itu pungli, sama aja kan? Ini pungli? Iya. Bukan penggelapan? Ya nggak tahu. Alhamdulillah itulah. Oke? Ya pokoknya yang penting biar merata lah penindakannya, jangan. Kita lanjut ya ke berita selanjutnya. Oke men, kita lanjut ke berita terpopuler. Nah, tiga ya. Ini soal, tadi sekilas gue baca soal Jering tuh. Nah, influencer lah ini, artis lah. Nih, saya bacain aja ya, biar lengkap. Disemprot Jering ID, BCL langsung beri penjelasan begini kan. Bahasa disemprot Jering, BCL kasih. Pikiran gue kemana-mana tuh. Kita Lestari alias BCL menanggapi komentar pada Jerings. Pedas Jering itu SID soal Bali yang dianggap sebagai kambing hitam dirinya terpapar COVID. Oh, jadi Mbak BCL ya? Iya. Bilangnya Bali sebagai sumber. BCL tuh nulis di Instagram story-nya. Marilah kita menjadi orang yang lebih cerdas dan bijak.
menanggapi si Jerings bilang seperti itu. Oke. Istri mendiang Ashraf Jazid Blair itu lantas memaparkan kronologi dirinya terpapar virus tersebut. Jadi saya nomor 1 saya pergi ke Bali dari tanggal 29 sampai tanggal 2 Juni. Ya. Saya sudah beraktivitas dan bekerja di Jakarta dengan menjalankan prokes yang ada di dan sudah tes PCR tanggal 12 Juni sudah berangkat, hasilnya negatif. Beberapa dancer saya juga dinyatakan positif tanggal 13 Juni gitu kan. Setelah berinteraksi dengan saya di tanggal 10 Juni. Saya tes PCR kembali tanggal 14 Juni dan dinyatakan positif. Oke. Saya tidak pernah mengeluarkan statement bahwa saya terpapar COVID dikarenakan sehabis liburan dari Bali. Jadi Mbak Becil sendiri nggak ada omongan seperti itu? Iya, nggak ada omongan seperti yang itu. menyalahkan Bali sebagai Secara sumber. eksplisit tidak. Tapi diartikan gitu ya? Diartikan banyak netizen, diartikan banyak Jerings juga memikirnya seperti itu. Pokoknya setiap dari Bali pasti kena COVID. Diartikannya sama Jering seperti itu pada akhirnya ya? Iya, seperti itu. Tapi di sisi lain Jerings juga memboikot ternyata. Memboikot para artis tuh untuk udah lu nggak usah ke Bali. Nanti Bali jadi kambing hitam gara-gara lu ke Bali bilangin COVID. Waduh, sebenarnya ribet juga ya. Kata Jering saya mau dibayar kali buat COVID gitu. Jadi lu ke Bali dulu sebagai buat namanya ya jadi akhirnya story-nya tuh pas gitu. Lu ke Bali COVID gitu. Jadi akhirnya membuat Bali dan usaha-usaha di sana juga nggak jalan termasuk usahanya. Iya. Barangkali ada usahanya Bang Jerings. Jerings. Jerings itu membuat kampanye boykot artis-artis Jakarta untuk datang ke Bali. Agak ini juga ya. Ngeri ya. Jadi disintegrasi takut. Ngeri. Tapi buat jangan sampai. Ya intinya kalaupun keluar daerah ya kalau bisa tetap jaga prokes gitu. Ya walaupun BCL juga kan kita tahu juga jaga prokes yang kita juga nggak tahu. Tapi intinya usaha kita untuk mencegah penularan sudah kita lakukan walaupun nanti entah itu positif atau gimana. Yang penting usahanya udah ada gitu. Baru kali ini positif itu buruk. Yuk baca komentar dulu. Gue baca komentarnya Mas, berita terpopuler ketiga ini. Kelihatan nih mukanya agak tua nih. Pak Henry Herman P. Baru saja bebas, kok sudah ada masalah baru? Waduh. Nggak masalah Pak, ini bukan masalah. Jering ini nggak bikin masalah. Iya, Jering ya komen memang. kayak kita di tempat nongkrong aja, cuman bedanya dalam satu wadah sosial media. Gitu. Para artis gitu loh. Masalah sih nggak masalah. Nggak masalah sih ya, namanya kebebasan. Cuman ya nggak, ya udahlah nggak usah di. Ya, seperti itu ya. Itu aja lah ya. Kita lanjut ke berita nomor 2. Oke, kita masuk ke berita terpopuler kedua. Lu nepok-nepok gue pikir pelaku gendam. Lanjut Mas. Oh, iya. Lanjut Mas. Kedua sekarang. Udah kedua. Ini soal Anji ya. Cepet banget ya Allah, udah kedua aja. Padahal kita biasa enak kan lama kan. Berasa, terus nggak bisa terus bisa ada sofa. Nah, berita ini cukup viral di jagat Nusantara ya, sosial media Nusantara. Soal influencer, artis, penyanyi terkenal, YouTuber terkena kasus ganja, narkotika. Yang bernama Anji. Ya, kita semua udah tahu Anji itu vokalis Drive. Erdian Aji Prihartanto ya nama aslinya. Judulnya gini, wow, tak hanya ganja, polisi juga temukan beragam barang bukti dari penangkapan Anji. Kita simak ya. Apa tuh barang buktinya Mas? Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Adi Wibowo mengatakan penyidik tak hanya menemukan barang bukti ganja saat menangkap musisi Anji. Ujar Pak Adi, barang bukti yang ada cukup beragam dan cukup banyak. Hanya saja untuk saat ini Pak Adi ini masih enggan membeberkan barang bukti apa saja ke publik. Alasannya polisi masih memeriksa pelantun lagu dia tersebut secara intensif. Bukan insentif, Mas. Intensif, bukan insentif. Pikirannya jangan. Kami perlu bukti-bukti yang ada di lapangan sehingga pada rilis akan kami sampaikan. Ujar Pak Adi. Adapun Anji ditangkap seorang diri di studio kawasan Cibubur pada Jumat tanggal 11 bulan Juni kemarin. Ditangkapnya Anji ex-vokalis Drive akibat kasus narkotika menambahkan daftar panjang artis dan public figure yang tersandung kasus serupa. Sebelumnya Jeff Smith dan Jennifer Jill
juga tertangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jaya Jakarta Barat atas kasus serupa, ganja lagi. Tapi kalau dilihat dari barang bukti ganja 30 gram. 30 gram ya tetap aja barang bukti. Tapi untuk itu lumayan banyak kok 30. Banyak gitu. Mungkin dia punya kebunnya sendiri. Lagunya menarik juga ya. Kebun apa kek? Bukan kebun. Oh, bukan kebun ganja, bukan. Enggak, tapi ya kalau dilihat 30 gram bisa bareng-bareng sih. Hati enggak cuma buat sendiri sih. Kembali temukan. Oh, itu yang ini ya. Senyum yang hilang. Oh, yang plesetan. Karena ganja. Nggak, cuman kalau ngelihat 30 gramnya gitu. Senyumnya enak banget kayaknya. Enak ya. Ya, Mas Anji. Ya begitulah. Ada komentar apa sih? Oh iya, gua komentar dari netizen ya. Sebentar, Mas. Yang membaca portal jpn.com yang pastinya hanya di aplikasi jpn.com dan Gua baca ini. situsnya. Nomor kedua nih. Bro. Kalau bisa dihukum, waduh. Dari Pak Budiono nih, dia bilang kalau bisa dihukum 20 tahun aja biar ada efek jerahnya. Pabrik. Dia bilang pabrik figur. Ntar ya kita bahas. Kalau bisa dihukum 20 tahun aja biar ada efek jerahnya. Pabrik figur bukannya ngasih contoh yang baik, artis-artis kalau ada kasus narkoba hukum aja 20 tahun semua. Lagi-lagi nih Mas Yudi ini, the best nih orang ini satu nih. Kemarin soal kejadian yang komentar apa? Beritanya apa? Komentarnya apa, Mas? Berita soal kriminal, dia komentarnya salam olahraga. Oh iya, berita KKB waktu itu. Kriminal, ya? Berita KKB kriminal ya. Salam olahraga. Sekarang ini dibilangnya pabrik figur. Ya, itu sebenarnya salah tulis. Kan sekarang sudah bisa ketik otomatis gitu. Dia pengen nulis publik sebenarnya. Cuman karena dia kayaknya orang Sunda. Masa jadi sih? R. Nggak lagi nulis, dia tiba-tiba cadel kan. Publik gitu. Pabrik tapi cadelnya ke R. Oh, kebalik. Antitesisnya. Tapi kalau ngomong enggak, nanti kayak cadel. Ini Mas Yudi gara-gara lagi, nyari gara-gara lagi, Mas. Tapi kalau gue ngeliatnya dari 30 gram soalnya terlalu banyak, Mas. Terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Dan kalau di kira-kira masuk enggak? kalau dia masuk lah. Masuk ya 20 Masuk. tahun. Masuk 20 tahun dan polisi juga bilang hukumannya bagi bukan 20 tahun, maaf. Kalau hukumannya bagi Anji itu bisa sampai 4 sampai 15 tadi. Saya baca berita tuh. Sampai 12, sorry. 4 sampai 12 tahun karena dengan ya barang bukti 30, Mas. Itu ya makanya dia bilang kalau keluar studio enak gitu senyum-senyum sendiri. Ya seharusnya sih. Direhab ya. Saya nggak tahu juga. Ya. 30 gram, Mas. Iya sih. Banyak loh. Barang bukti banyak. Ya kalau selinting, 2 linting ya itu kan bisa jatuhnya pengguna kan. Tahu lu men, linting dua linting. Ya karena mereka kan ya enggak, karena kan gue sering ngeliput polisi gitu loh. Ngeliput ini ya. Kalau datang ke sini Sering ngeliput-liput lo, Mas. Udah gue lurusin lo, jangan dibelok-belokin lagi. Gue sering ngeliput polisi, sering ngeliput berita-berita kriminal dulu. Gitulah, jangan dibelok-belokin lagi. Udah gue lurusin. Ya pokoknya gitu lah, 30 gram itu terlalu banyak. sial. Nah kalau menurut lo sendiri, Mas, 30 penangkapan Anji ini dengan 30 gram 12 tahun ancaman gimana, Mas? Menurut lo? Ya, apa memang kalau dia direhab aja? Kalau menurut gue sebagai orang awam ya gue nggak tahu karena gue nggak baca. Itu salah nanya. Gitu. Tapi yang viral itu ya, lagu tadi yang lu nyanyi. Gila itu lagunya. Parah sih. Pas. Kayak memang dia Tuhan tuh memberikan history bikin lagunya dia tuh memang buat penangkapan ini. Ya tapi ya itu kan cuma buat ini aja ya, lucu-lucuan. Semoga jangan ada pihak yang jadi inilah, jangan jadi yang tersinggung. Enggak lah, ini kita just joke. Oke. Bro, kita udah masuk nih, Bro, ke berita terpopuler di komen kita. Gue ngomong, Bro, ketawa mulu dari tadi. Gak pantas sekali dibilang gua. Jadi, ini berita terpopuler pertama nih, Bro. Ini kabar gembira nih.
kabar gembira ini bukan cuma datang dari ekstrak kulit manggis ya kan? Iya enggak? Iya enggak? Iya enggak? Dari ini kabar gembiranya dari Mas Nadim. Untuk guru honorer. Kok gue jadi kejustitnya? Ada ketawa-ketawa dari sini. Dari sisi ini nih, Tribun Timur nih, Tribun Timur. Jadi kabar gembira dari judulnya kabar gembira dari Mas Nadim untuk guru honorer tanpa formasi P3K 2021. Oke. Jadi Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim memastikan seluruh guru honorer yang lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan diangkat meskipun belum ada formasinya. Jika jumlah yang lulus melebihi formasi yang disiapkan, maka pengangkatannya dilakukan secara bertahap. Mas Nadiem bilang ini saya tegaskan kembali, seluruh guru honorer bisa mengikuti seleksi P3K 2021 dan tidak perlu khawatir melihat formasinya sedikit, kata Mas Menteri. Kalau dibilangnya sekarang Mas Menteri. Ya Pak Nadiem, tapi julukannya dibilangnya Mas Menteri, nggak mau dipanggil Pak dia. Dia mengungkapkan kuota yang disiapkan anggarannya oleh pemerintah sebanyak 1 juta P3K, namun daerah hanya mengusulkan formasi 530.000 lebih. Sudah kami sodor-sodorin loh ke daerah, diinformasikan juga gaji sudah ditanggung pusat, tetapi yang diusulkan enggak sampai sejuta. Oh, jadi maksudnya disiapkan untuk seleksi ini 1 juta, tapi yang masuk malah kurang dari 1.530.000 itu. Meski begitu, Nadiem mengeklaim angka 530.000 lebih sudah sangat luar biasa dibandingkan 2010 yang hanya 40.000 sampai 50.000 sampai 50.000. Ya, tapi dari 2010 sampai 2021 kita nggak tahu tuh ada program pengangkatan guru honorer atau apa gitu. Jadi kan kalau kelamaan juga numpuk jatuhnya kan. Berat juga ngangkat. Nadiem juga menegaskan, dia di berita ini dibilang kalau formasi P3K ini tersedia. Itu dikhususkan bagi guru honorer yang lulus. Artinya kalau yang lulus 1.000 guru diangkat P3K sejumlah itu juga. Ya, itu Pak Nadiem tuh yang dulu Gojek itu kan? Pak Nadiem yang dulu itu Gojek. Ya, kenapa? Yang punya Gojek itu kan, CEO Gojek itu. Iya, nggak tahu deh masih apa enggak sih? Masih kayaknya sih. Sekarang ganti Gojek. Kan menteri. Iya sih. Nggak boleh. Itu gue sering ini loh men, apa? Pakai Gojek? Bukan, apa namanya, sering ketukar. Apa tuh? Kemarin kan pas Ramadan kan gue bikin gibah on the road. Gibah on the road. Nah. Tunggu tadi dulu, belum ger gimana gitu? Gibah on the road. Pas gue ketemu di Busan, gue kira Pak Nadiem. Mukanya mirip sama Pak Nadiem. Waduh. Maksudnya Habib Hussein ya, Habib Hussein Jafar ya. Dia kan mirip. Makanya mirip. Coba deh, lu searching. Enggak. Miripan dulu bro, Nadiem. Nasibnya beda. Ya ntar kalau nasibnya sama, Mas Nadiem di sini dong. Yang jadi reaction berita terpopuler ketiga. Suruh-suruh Mas muncul. Oke, komentar bro, dibacain bro. Komentar bro. Handphone gue udah lowbat nih bro. Oke, dari Ibu Mbak Kakak De Yuni Indri namanya. Cakep nggak? Nggak, gelap, siluet fotonya. Beberapa daerah sudah ada yang mengadakan P3K tersebut, tapi beberapa daerah juga belum. Apa tidak sebaiknya di-share untuk jadwal, ujian yang pasti, dan berapa porsi P3K yang ditotalkan? Tiap daerah mencegah dikendarai oleh orang-orang berwenang untuk memotong porsi-porsi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oh ya, pokoknya intinya jangan sampai merugikan guru honorer lah ke setiap kebijakan yang dari pemerintah untuk ya niatnya pengen baik, tapi ya jangan sampai kebijakannya jadi meleset gitu loh Mas. Iya. Iya, menarik banget ya sebenarnya ini. Ya, minggu kemarin juga bahas P3K juga kan. Dan kita kurang ngerti. kurang ngerti orang lapangan. Wih, kita sudah sampai di puncak penghujung berita tadi ya soal P3K, guru honorer kan. Dari 5 berita itu yang paling menarik itu apa menurut lo? Menurut gue yang paling menarik itu beritanya
Karya Anji. Oh. Tapi nggak ada, belum ada maksudnya, belum ada. Ya, kayak Karya gitulah. Anji. Gua lagi Nah, nunggu kalau gitu. misalkan netizen punya persepsi sendiri, perspektif sendiri tentang berita apa saja, atau mungkin masukan bagi kami segenap tim reactionjpn.com, silakan di komen ya di YouTube. Pokoknya channel YouTube JPNN jangan lupa di like, Subscribe. komen, Ya. share, and subscribe ya. Kalau sudah di-subscribe, di lonceng. Ya, diketik loncengnya. Terus kalau misalnya memang video ini menarik, silakan di-share di grup-grup keluarga, di grup kawan-kawan, alumni-alumni. Iya benar. Mohon maaf ya, jangan lupa. Mohon maaf kalau ada. Mohon maaf bila mana kita ada salah kata yang menyinggung perasaan viewers dan Kami cuma atau berusaha objek yang menghibur gitu ya. Nggak Apa lebih adanya. dari itu. ya gitu. apa adanya aja kita gitu kan. Iya. Oke men, thank you banyak ya. Terima kasih sekali lagi. Saya Sergi. Terbalik. Saya Solyasto Setiawan. Udah.